Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safihu wa khaliluh salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan, kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah masyaallah muslimin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita akan ada tamu yang agung, akan ada tamu yang mulia. Kurang lebih tinggal sepekan lagi kita akan menghadapi tamu tersebut. Ketahuilah bahwasanya tamu tersebut adalah bulan Ramadan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk puasa di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Yang artinya bulan Ramadan di mana pada bulan tersebut Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelas-penjelas serta pembeda yang membedakan antara hak dan batil, yang benar dan yang salah. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dia dalam keadaan hadir, tidak musafir, maka wajib bagi dia berpuasa. Jamaah muslimin rahimakumullah, setidaknya ada beberapa poin yang hendaknya kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Di antaranya adalah hendaknya kita menyambut bulan Ramadan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini adalah perintah Rabbul Alamin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan Rabbu telah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku pasti akan aku ijabah. Allah yang mengatakan minta kepadaku pasti aku akan ijabah. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang dia itu menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau berdoa kepadaku, maka dia akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Begitupun di antara hal yang hendaknya kita perhatikan, hendaknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Betapa banyak orang yang di hadapannya Ramadan mungkin tinggal beberapa hari lagi, akan tapi Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia. Oleh karena di antara doa yang hendaknya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke dalam puasa Ramadan.
Akan tapi bukan cukup di situ. Karena bisa jadi seorang Allah sampaikan ke bulan Ramadan, akan tapi Allah tidak beri taufik dia di bulan Ramadan. Oleh karena doa yang hendaknya kita baca bukan hanya sekadar minta disampaikan ke bulan Ramadan, akan tapi kita juga minta supaya Allah memberi taufik kita di bulan Ramadan. Di antaranya doa Allahumma inna fihi atau fi Ramadan ala siyami wal qiyam wasairil a'mal. Ya Allah, berilah taufik kami, ya Allah tolonglah kami untuk bisa menjalankan puasa, untuk bisa menjalankan qiyamul lail, tarawih, untuk bisa menjalankan ketaatan-ketaatan lainnya. Akan tapi tidak cukup di situ. Ketika seorang sampai di bulan Ramadan, ketika seorang beri taufik untuk beramal, jangan lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita. Jangan sampai kita beramal di bulan Ramadan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kita. Oleh karenanya doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Ya Allah, terimalah dari kami, terimalah amal-amal kami, puasa kami, salat malam kami, wasailul a'mal, dan seluruh amalan kami ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian di antara hal yang hendaknya kita siapkan juga di bulan Ramadan, yaitu siapkan diri dengan memasang niat. Pasang niat, karena dengan niat inilah seorang akan terdorong. Kata Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan seorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Oleh karena Imam Ahmad pernah berkata kepada anaknya, ya Abdullah, innuil khair, wahai anakku Abdullah, niatkanlah kebaikan-kebaikan. Dan ketika kita insyaallah meniatkan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, Allah akan beri taufik kita. Jangan sampai niat pun tidak ada. Dan di antara hal yang hendaknya kita niatkan adalah ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita niatkan ingin melakukan amal-amal ketaatan secara umum. Kita niatkan bahwasanya kita ingin mewujudkan puasa secara sesungguhnya. Kemudian kita juga meniatkan secara khusus. Niatkan saya ketika bulan puasa, saya ingin puasa dengan puasa yang sesungguhnya. Tidak hanya puasa makan dan minum, akan tapi puasa lisan dari yang haram, puasa mata dari yang haram, puasa telinga dari mendengar yang haram. Begitupun saya ketika bulan puasa ingin sedekah, ingin qiyamul lail dan amal ketaatan lainnya. Kemudian jamaah muslimin rahimakumullah, di antara persiapan yang hendaknya kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan, sadari bahwasanya ketika kita melakukan ketaatan itu manfaatnya untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita misalkan beramal, kita menyangka Allah yang mendapatkan manfaat. Tidak, justru amal tersebut manfaatnya akan kembali kepada kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tujuan manusia diciptakan, setelahnya Allah mengatakan bahwasanya Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah yang mereka lakukan, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun. Innallaha ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak ingin manusia memberi makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ingin manusia memberi rezeki kepadanya. Justru Allah lah Ar-Razzaq, Allah SWT yang memberi rizki, dzul quwwatil matin, lagi zat yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Jadi ketika seorang meyakini bahwasanya ketika dia berbuat baik itu kebaikan untuk dirinya, dia semangat, dia terdorong, termotivasi untuk semangat dalam beramal. Terlebih di bulan Ramadan, ketika dia meyakini bahwasanya ketika dia beramal, amal kebaikan tersebut untuk dirinya, Allah tidak mengambil manfaat sedikit pun dari amal ketaatan tersebut. Oleh karena Allah berfirman, "Man amila shalihan fali nafsi." Barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya, wa man asaa fa 'alaiha. Begitupun orang yang berbuat buruk itu keburukannya untuk dirinya. Kemudian jemaah muslimin rahimakumullah, di antara hal yang hendaknya kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan adalah menyambut bulan Ramadan dengan ilmu. Pelajari hukum-hukum seputar Ramadan, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnah, pembatal-pembatalnya. Jangan sampai seorang tidak tahu masalah terkait Ramadan, terkait puasa yang mana itu merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk mempelajarinya. Karena bisa jadi seorang masuk bulan Ramadan tanpa ilmu yang ia dapatkan, tanpa ilmu yang ia ketahui, dia beramal di atas kebodohan. Para ulama menyebutkan bahwasanya beramal di atas kebodohan itu manfaatnya sedikit dibandingkan
mudaratnya. Artinya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena seorang hendaknya mempelajari tentang hukum-hukum Ramadan. Dan alhamdulillah pada zaman sekarang ini ilmu telah Allah bukakan. Bisa melalui kajian-kajian datang ke masjid, atau mungkin misalkan manfaatkan fasilitas yang ada berupa televisi ataupun HP misalkan. Tidak ada alasan seorang bodoh terhadap agama, terlebih apa-apa yang ia akan hadapi dari ibadah-ibadah. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ardi wa rabbil arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah muslimin rahimakumullah. Di antara keistimewaan bulan Ramadan yaitu Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmat bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala membukakan ampunan bagi hamba-hambanya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita di bulan Ramadan ini bersungguh-sungguh mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama menyebutkan bahwasanya jika seorang tidak diampuni bulan Ramadan, lalu kapan lagi? Inilah kesempatan, inilah waktunya untuk seorang kembali kepada Allah Rabbul Alamin, mendekatkan diri kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang dia melakukan puasa Ramadan dalam keadaan beriman kepada Allah, kemudian dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama, barang siapa yang dia menegakkan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia qiyamul lail, menegakkan ibadah di malam hari dalam keadaan beriman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama lailata al-qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar, baik itu dengan salat ataupun ibadah lainnya, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah lalu, tentu dengan cara dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala darinya. Jamaah muslim rahimakumullah. Seandainya kita perhatikan hadis yang tadi dibacakan, kita bersungguh-sungguh dalam 3 hal ini. Kita sungguh-sungguh dalam berpuasa. Jadikan puasa kita itu bermakna. Jadikan puasa ini sebagai sarana kita mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tujuan disyariatkan puasa adalah bagaimana kita bisa bertakwa dengan puasa tersebut. Jangan sampai misalkan dengan puasa tersebut justru kita malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kata Nabi SAW, rubba shaimin, betapa banyak orang itu puasa laisa lahu min siyami ila al-ju' wal 'atash. Dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus saja. Kenapa dia tidak mewujudkan tujuan dia disyariatkan puasa itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa, jangan sampai hanya menahan makan dan minum, menahan diri dari makan dan minum, jangan sampai itu saja. Akan tetapi bagaimana kita menahan mata kita untuk melihat yang haram, menahan telinga kita dari mendengar yang haram, menahan lisan kita dari berbicara yang haram, menahan langkah kaki kita dari menjalankan kepada sesuatu yang haram dan lain sebagainya. Oleh karenanya kita di akhir khutbah ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan memberi taufik kita untuk bisa beribadah di dalamnya serta menerima amal ketaatan kita. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan wa inna fihi على الصيام والقيام وسائر الأعمال يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.